Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini dan bulan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipanjangkan umur kita dan sehat badan dalam mengikuti perkembangan kehidupan ini hingga hari ini kita masuk pada bulan Ramadan yang berkah ini. Mari sejenak bersyukur kepada Allah dengan ada kesehatan yang kita miliki hari ini. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita berdoa dari bulan Sya'ban, bulan Rajab dahulu, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah berkat kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, dalam Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana wajib kepada orang terdahulu. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Pemirsa yang beriman, kalau kita lihat dari ayat ini, Allah memanggil kita menggunakan iya, wahai orang yang beriman. Jadi panggil untuk berpuasa itu adalah orang beriman. Iman itu kalau kita lihat definisi secara singkat, iqrarun bil lisan wa aflu bil arkan wa tasdiqun bil qalbi. Iman itu adalah mengucapkan dengan lidah, memperbuat dengan beberapa anggota, dan membenarkan dalam hati. Nah, orang baru dikatakan beriman itu adalah ada ikraran lidahnya, kemudian ada pengakuan berbuat untuk sesuatu dan menekan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau Allah mengatakan kita disuruh untuk sholat, maka lidah kita mengucapkan sholat, baca bacaan sholat dan lain sebagainya. Atau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berbuat dengan anggota. Maka iman itu tidak bisa dengan lidah saja, tapi dengan anggota. Ada ruku, misalnya ada sujud, termasuk juga hari ini berpuasa. Membenarkan dengan hati, hati kita selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya seia sekata, cocok, sepakat antara lisan kita, lidah, kemudian dengan anggota kita, kemudian dengan hati kita. Itulah disebut orang beriman. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, singkat kita sampaikan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari mulai fajar sampai terbenam matahari, tidak makan dan tidak minum. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual sekalipun pada bulan Ramadan. Jadi kalau bahasa awamnya adalah tidak makan atau makan minum, kemudian hubung kelamin dan membatalkan puasa. Itu kalau puasa secara umum. Tapi puasa sebenarnya ada 3 tingkatan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mana, mudah-mudahan yang terbaik untuk kita. Pertama ada namanya puasa awam. Puasa awam itu adalah menahan tidak makan dan tidak minum dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seksual. Itu namanya puasa. Nah, jadi kalau memang ada nanti tengah-tengah puasa makan, batal puasanya. Kecuali dia dalam keadaan terlupa. Yang kedua,
ada namanya puasa khawas. Puasa tidak makan dan tidak minum, tidak hubung kelamin, dan menjaga beberapa anggota tubuhnya daripada membatalkan pahala puasa. Misalnya, ya menahan pandangannya dari tidak baik, kemudian mulutnya dipelihara dengan baik, tidak ribah, kemudian termasuk juga anggota lainnya, telinga, dan termasuk juga anggota-anggota lainnya. Itu yang dinamakan puasa khawas. Kemudian yang ketiga ada yang kita inginkan adalah puasa khawasul khawas. Puasa orang-orang yang khusus. Di samping tidak makan minum, tidak hubung kelamin siang hari, kemudian menahan daripada beberapa anggota, kemudian dia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa inilah mungkin insya Allah termasuk orang yang puasa yang orang baik-baik, dan para puasa para nabi dan syuhada, kemudian puasa para waliullah. Mudah kita termasuk itu. Bapak, Ibu, pemirsa yang berbahagia, maka dalam ibadah Ramadan ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Puasa itu, surga itu dirindukan oleh 4 macam golongan. Nah, ini mudah kita bisa raih semampu kita. Pertama, talil Quran. Surga rindu kepada kita, orang yang penggemar pembaca Al-Quran. Quran ini adalah membaca yang dengan baik, dihayati, hurufnya, tajwidnya, apalagi bisa mengartikannya dan memahaminya. Itu termasuk juga orang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang meliharakan lidah. Nah, ini sebab itu tadi disampaikan termasuk puasa khawas itu adalah puasa yang memelihara anggotanya termasuk lidah. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, dengan lidah manusia bisa jadi yang orang katakan baik, dengan lidah bisa jadi orang yang katakan jelek. Banyak dengan lidah orang masuk surga, dengan lidah orang masuk neraka. Dengan lidah orang bahagia dunia akhirat, tapi dengan lidah pula bagi orang sengsara. Misalnya lidah tidak dijaga dengan tetangga, maka tetangga akan benci dengan kita. Termasuklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang sering hobi, senang memberi makan orang yang sedang keadaan lapar. Nah, kaitan hari ini para pemirsa, kita dalam wabah musibah corona. Sebab itu banyak teman-teman tetangga kita, kawan-kawan kita yang hari ini tidak bisa berusaha. Tadinya mampu akan jadi tidak mampu. Sebab itu mari sempat-sempat ini Ramadan ini kita beri kemampuan kita semampu ada kita kepada kawan-kawan kita, bentuk apalagi bentuk makanan. Termasuk juga mungkin ada teman-teman kita yang tidak bisa membeli masker untuk menutup sebagian tubuh untuk menghindari pada penularan COVID-19 ini. Yang keempat, wasami Ramadan. Kemudian puasa bulan Ramadan yang hari ini kita puasa Ramadan, mudah-mudahan kita bisa sampai ke ujung bulan Ramadan. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, sebab itu mari sama-sama kita dalam mengakhiri pertemuan kita hari ini, maka kita ingat kita diwajibkan oleh pemerintah untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Pertama, menjaga diri dari serang-serangan musibah corona. Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Artinya kita pelihara kesehatan ini. Pertama, dianjurkan untuk memakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, apabila sudah ketemu orang lain atau tidak dari rumah, maka kita disuruh membasuh tangan kita dengan menggunakan penyuci sabun. Yang ketiga, kita usahakan diri kita. Kalau dalam keadaan kurang sehat, misalnya ada batuk, pilek, demam-demam, bersin, maka diusahakan tidak keluar rumah atau tidak menemui orang lain. Dan selanjutnya, kalau kita insya Allah masih berkeinginan, ya mampu sesuai dengan situasi kita, bisa ke masjid, maka kita disuruh untuk membawa sejadah. Dan kalau bisa tidak bersalaman. Nah, kalaupun bersalaman, usahakan secepatnya selesai daripada pertemuan itu atau di masjid untuk membasuh tangan kita dengan sabun yang tersebut.
Kemudian juga menjaga diri dari dekatnya kerumunan massa. Maka kalau kita terjadi memang ibadah sholat di masjid, maka jarak jauh minimal yang dianjurkan adalah 1 meter atau kurang lebih sedikit. Tapi para muslim berbahagia, terakhir, mari sama-sama kita, di samping kita berusaha ikhtiar melalui zahir, maka kita perlu melalui batin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar musibah tidak terjangkit dengan kita, khususnya yang hilir termasuk Indonesia akan berkurang dan cepat diangkat oleh Allah taala. Yang kedua, mari sama kita membaca banyak. Pertama baca salawat, baca banyak Quran. Kemudian dalam pertemuan kita membaca qunut nazilah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dari bala bencana sehingga kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan kebahagiaan, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.